Selamat malam Romo, selamat malam saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kehadirat Tuhan kalau malam hari ini kita persekutuan doa gembala yang baik boleh mengadakan persekutuan perdana secara online yang mana boleh menjadi kerinduan kita semua. Kita sudah sekitar 6 bulan tidak pernah ketemu, dan karena berkat Tuhan malam hari ini kita boleh bersama-sama walaupun secara online. Tetapi hati kita boleh disatukan oleh Tuhan, hati kita boleh bersuka cita, dan malam hari ini Romo Aji yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pembicara kita, membawakan tema berbahagia di dalam melayani Tuhan. Saudara, di dalam masa pandemi ini, banyak dari kita mengalami berbagai masalah. Banyak dari kita, saudara-saudara kita yang kita lihat, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang turun omsetnya. Tapi Tuhan ingin bahwa dari setiap kita, kondisi apapun, Tuhan ingin bahwa kita boleh menjadi berkat-Nya. Karena di dalam segala apa yang kita lakukan, yang berkenan di hati Allah, maka biarlah nama kita boleh tercatat di surga. Saudara yang terkasih, mari kita awali persekutuan kita. Kita boleh bersuka cita, karena sebetulnya sukacita surga itu ada di dalam setiap hati anak-anaknya yang percaya, bersandar, dan berharap hanya kepada Dia. Mari kita boleh bersuka cita, kita katakan, sungguh sukacita surga ada bersama kita.
terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Katakan haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena sungguh Engkau Allah yang Maha Baik. Kami bersyukur ya Bapa kalau malam hari ini Kau izinkan kami Tuhan, melalui anak-anak-Mu Tuhan, melalui orang-orang yang terlibat di dalamnya, kami boleh mengadakan persekutuan online perdana bagi persekutuan doa gembala yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Bapa, tanpa campur tangan-Mu kami tidak dapat melakukan ini. Tetapi karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu, kami boleh ada di tempat ini bersama-sama saudara-saudara kami. Walaupun Tuhan kami tidak berkumpul di dalam satu tempat, tapi kami percaya Bapa, Engkau satukan hati kami untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh bersyukur Tuhan atas segala campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami ada Tuhan sampai saat ini, itu semua karena berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau sudah menyertai kami di dalam kekuatan, di dalam kesehatan. Dan biarlah ya Bapa, malam hari ini kami boleh memenuhi panggilan-Mu Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang melayani. Biarlah Bapa melalui hamba-Mu Romo Aji, kami boleh semakin mengenal, kami boleh semakin tahu Tuhan, apa yang Engkau kehendaki di masa-masa seperti ini Tuhan, yang harus kami lakukan. Karena inilah saatnya ya Bapa, kami boleh menjadi saksi-Mu, kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan. Karena begitu banyak orang-orang di sekitar kami yang menderita, begitu banyak orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan Engkau Tuhan. Pakailah kami Tuhan.
Biarlah ya Bapa, bersama firman-Mu malam hari ini, semakin hari semakin Kau kuatkan akan kerinduan kami di dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, beracaralah Tuhan di dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Dan kami serahkan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Persekutuan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Karena Engkaulah Tuhan Allah kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara yang terkasih, begitu banyak yang kita alami dalam kehidupan ini, terlebih di dalam masa-masa sekarang. Tetapi percayalah, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Sedetik pun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita. Kita mau percaya bahwa janji Tuhan sungguh ajaib di dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Dia. Kita mau bersyukur kepadanya. Karena sungguh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang baik. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Sungguh besar, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan.
kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ajaib terukir dalam kehidupanku. Saudara, ku berserah, marilah kita mau menyerahkan segala kekhawatiran kita, segala masalah yang kita hadapi. Kita percaya bahwa janji Tuhan sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Yesus. Biarlah hati kami Tuhan boleh senantiasa melekat di dalam Engkau Tuhan, karena kami mau percaya Tuhan bahwa Engkaulah penolong kami, Engkaulah kekuatan kami, hanya Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Yesus, kami berserah. Haleluya. Kau Allah yang ajaib. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami
Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan Engkau boleh hadir di setiap hati kami. Kami bersyukur kepadamu karena waktu yang indah ini Tuhan kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih ya Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Untuk kami lebih dekat lagi dengan Engkau. Dan malam hari ini ya Tuhan, izinkan kami untuk kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Terlebih di dalam kami mendengarkan setiap perkataan yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Karena kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia. Tetapi membuat setiap kami Tuhan, untuk lebih dewasa di dalam Engkau. Lebih dewasa di dalam iman kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah ya Bapa Engkau ubah setiap hati kami. Untuk boleh menjadi tanah yang subur. Sehingga firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar. Boleh tertanam di dalam setiap hati kami. Dan biarlah Tuhan Engkau tumbuhkan Tuhan buah-buah kasih, buah-buah kebenaran untuk kami lakukan kepada sesama kami. Itulah Tuhan kerinduan kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah waktu-Mu Tuhan untuk kami boleh mendengarkan setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Romo Aji. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilakan Romo Aji. Bapak, Ibu, Saudari, mari kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu dari Injil Lukas bab 10 ayat 17 sampai dengan 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu ada terdaftar di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada istilah anak baik menantu molek. Artinya, mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Itu yang dialami para murid ketika diutus Yesus untuk pelayanan. Mereka tidak hanya menyaksikan penyertaan Tuhan atas pewartaan,
dan pelayanan kasih mereka bagi para miskin, sakit, dan terpinggirkan. Mereka juga menyaksikan kekuatan Tuhan Yesus atas sumber kejahatan ialah setan, ialah iblis. Tuhan juga, setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Demikian laporan mereka kepada Yesus. Tugas perutusan yang diberikan Yesus kepada 70 murid itu sungguh-sungguh membawa pengalaman dan keuntungan jasmani dan rohani yang luar biasa. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Itu yang terutama. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pelayanan yang kita lakukan dalam hal apa? Kita bisa melayani Tuhan dalam tenaga kita, energi kita yang masih sehat. Kita melayani Tuhan juga dengan doa-doa kita. Dan dimanapun kita berada, kita bisa berdoa untuk mereka yang bekerja, yang mewartakan. Kita bisa melayani Tuhan dengan ide atau pikiran-pikiran kita. Kita bisa melayani Tuhan dengan berbagi rezeki kepada sesama yang berkekurangan. Oleh sebab itu kita mempunyai doa Bapa kami yang seharusnya juga memberikan segala sesuatu, karena kita sudah cukup, berikan juga kepada yang lain yang membutuhkan. Kita juga bisa membawa damai bagi setiap orang yang hatinya sedang gundah, yang hatinya tidak tenang, yang hatinya merasa tidak damai. Kita bisa memberi damai kepada mereka, entah melalui telepon, entah melalui apapun yang bisa sesuai dengan pada saat ini kita mengalami pandemi. Sehingga dengan demikian kita juga bisa meluruskan yang bengkok-bengkok hatinya, yang sesat, yang bingung. Kita bisa memberi jalan kepada mereka yang belum memahami ajaran iman Katolik, sehingga kita bisa memberikan ajaran-ajaran Katolik yang benar. Dan juga kita bisa berpikir atau berefleksi. Saya akan memberikan analogi. Jangan sampai kita dikatakan orang Katolik seperti dalam analogi ini. Orang Katolik itu seperti orang yang sangat kaya sekali, tetapi makannya hanya ikan asin. Dan ini adalah, kalau tidak salah, ungkapan dari Santo Aquinas, Thomas Aquinas, yang cukup terkenal. Dan ungkapan ini menggambarkan bahwa sebenarnya Gereja Katolik itu mempunyai begitu banyak kekayaan rohani. Di situ kita bisa melihat bagaimana liturgi Gereja Katolik yang begitu indah. Dan juga ajaran-ajaran. Kita juga mengenal pilar-pilar dari Gereja Katolik. Entah itu dari kitab suci sendiri, entah itu dari magisterium, dan juga ajaran tradisi apostolik, ajaran gereja, ensiklik-ensiklik dari Paus, dan begitu banyak renungan-renungan yang kita dengar. Begitu banyak kekayaan dari Gereja Katolik yang belum kita ketahui, sehingga kita perlu mengetahui itu, supaya iman kita sungguh-sungguh berkembang, iman kita sungguh-sungguh berbuah. Oleh sebab itu perlu yang mengerti, memberikan pengertian kepada yang lain. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus,
Sebenarnya kita dengarkan ada 5 hal yang Tuhan ingin supaya kita ketahui. 5 hal, yaitu bahwa pertama, setiap hari Tuhan selalu berpikir tentang kita, selalu memikirkan kita setiap hari. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setiap jam Tuhan selalu memelihara, Tuhan selalu menjaga kita setiap jam. Yang ketiga, setiap menit Tuhan selalu merawat, menyukai kita. Kita disenangi oleh Tuhan, merawat kita. Yang keempat, setiap detik Tuhan selalu mencintai kita. Setiap detik Tuhan selalu mencintai kita. Dan yang kelima, setiap saat Tuhan selalu beserta kita. Sehingga kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Tidak pernah. Doa-doa kita seperti ketika kita doa Angelus. Sabda sudah menjadi daging, atau firman, sabda sudah menjadi manusia dan selalu tinggal di antara kita. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita tidak pernah mengalami kesepian. Kita tidak pernah mengalami kesepian. Tuhan selalu ada. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, setiap saat. Dan kita perlu juga mewatakkan Tuhan Yesus yang adalah kebenaran. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika kita mewartakan kebenaran, ketika kita mewartakan Tuhan Yesus, ada 2 reaksi yang berbeda. Yang pertama, mungkin yang bijak pasti ada reaksi untuk merenungkan sabda Tuhan. Yang tidak bijak atau yang bisa dikatakan secara vulgar, yang bodoh, mungkin akan tersinggung. Seperti dalam analogi, sulit meyakinkan lalat kalau bunga jauh lebih indah daripada sampah. Sulit meyakinkan lalat kalau bunga itu jauh lebih indah daripada sampah. Tetapi bagaimanapun juga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tantangan, rintangan dalam mewatakkan, dalam melayani Tuhan, kita tetap mendapatkan kebahagiaan. Bahagia selalu melayani Tuhan. Kita tetap bahagia. Karena apa? Karena segala sesuatu ketika kita mewartakan Tuhan, melayani Tuhan, kita tetap bahagia. Karena apa? Karena nama kita terdaftar di surga. Mari kita berlomba-lomba untuk melayani Tuhan dengan berbagai cara, sehingga kita bisa sungguh-sungguh mendapatkan kebahagiaan yang benar, sukacita yang benar. Bukan hanya karena bisa melawan iblis, menginjak kalajengking, menginjak ular tanpa mendapatkan bahaya, tetapi bersukacitalah karena nama kita terdaftar di surga. Semoga kita semua yang mendengarkan firman sabda Tuhan ini diberkati Tuhan. Terima kasih Romo atas firman-Nya yang sudah disampaikan kepada kita. Bagaimana Tuhan sudah dinyatakan oleh Romo tadi bahwa Tuhan setiap saat, setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap waktu
senantiasa memikirkan kita. Itulah Tuhan kita yang senantiasa setia mendampingi setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini kalau Tuhan Allah kita senantiasa ada bersama kita? Mari kita menanggapi firman Tuhan ini dengan ucapan syukur, bahwa sungguh kita bersyukur karena kita punya Allah yang setia di dalam seluruh kehidupan kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, kami
bersyukur Ku bersyukur Tuhan, kasih Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami ku bersyukur, bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Engkau Tuhan, Allah yang senantiasa menyertai setiap langkah hidup kami. Engkau senantiasa menuntun setiap kami untuk berlaku benar Tuhan. Untuk berjalan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Ajar kami ya Bapa, untuk kami boleh taat kepadamu. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, menanggapi firman Tuhan pada malam hari ini, mari saat ini kita mau mendengarkan salah satu tokoh di dalam BPK ini yang akan memberikan kesaksiannya, di mana beliau yang sudah dipakai oleh Tuhan untuk melayani begitu banyak umat Tuhan. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Alex untuk bisa memberikan penguatan melalui sharing iman yang akan disampaikan dari Pak Alex. Kami persilakan. Selamat malam Romo Aji, selamat malam Romo Jelante, selamat malam teman-teman yang kasih Tuhan. Mendengar tadi firman dari Romo Aji tadi yang sampaikan, kemudian saya juga teringat dalam pengalaman kehidupan saya pribadi. Bagaimana saya sebagai orang Katolik, saya dibaptis mulai di usia 12 tahun, teman-teman. Pada waktu itu karena saya ada di sekolah Katolik di salah satu kota di Jawa Tengah, di kota Mundilan tepatnya begitu. Dan saya jalani dalam kehidupan sebagai orang Katolik begitu. Saya pikir ya kalau kita itu hidup baik ya sudah cukup seperti itu. Tidak aneh-aneh begitu. Juga tidak banyak yang saya harapkan dalam kehidupan ini. Saya cuma minta Tuhan penyertaan seperti itu, kebahagiaan dalam keluarga, dalam pekerjaan seperti itu. Tetapi pada kurang lebih 20 tahun yang lalu teman-teman, berarti waktu itu usia saya kira-kira 43 tahunan ya, 43-45. Kemudian dalam suatu pergumulan begitu, dalam pergumulan kehidupan saya, kemudian saya waktu itu ikut retret SHDR begitu. Ya, biasanya dulu saya diajak di persekutuan doa, enggak pernah mau saudara. Tetapi karena kepingin mendapatkan pertolongan Tuhan, kepingin dapat mujizat, lalu ikut PD kan begitu saudara. Nah, kemudian saya mengikuti persekutuan doa itu. Nah, di dalam persekutuan doa itu kemudian seperti kita tahu ada pencurahan Roh Kudus pada waktu itu. Dan saat itu saya mengalami suatu sukacita begitu. Mengalami suatu kasih Tuhan yang nyata seperti itu. Biarpun yang saya harap itu belum terjadi, Bapak Ibu. Belum terjadi gitu. Karena pada waktu itu
istri saya itu sakit dan kami berdua kemudian mulai ikut PD, diajak PD sama tetangga begitu. Tapi kami mengalami suatu sukacita. Dan di situ mengalami suatu kasih Tuhan itu yang begitu, yang tadi seperti Romo Haji sampaikan tuh, ngerti tenanan gitu loh, bahwa Tuhan itu sangat mengasihi begitu. Nah, mulai saat itu saya rindu semakin hari itu semakin bertumbuh. Ngikuti PD, ngikuti retret seperti itu. Dan penuh sukacita seperti itu. Nah, dalam perjalanan waktu, saya masih ingat, saya cuma kemudian, saya kalau doa dalam pagi hari, malam hari, saya ngomong, Tuhan, saya ingin belajar mengasihi-Mu, seperti itu. Nah, terus waktu berjalan, kalau ketemu orang, kepingin ceritakan kasih Tuhan itu seperti apa. Kepingin bersaksi kebaikan Tuhan, seperti itu. Dan dalam suatu sukacita, seperti itu. Dan waktu itu barengan sama nyonya, begitu ya. Biarpun istri saya itu sakitnya tambah hari tambah nemen, saudara. Tapi dia selalu ngomong sama orang-orang tuh melok Tuhan Yesus, bilang gitu. Dia itu baik seperti itu. Dia itu membuatkan suatu damai sejahtera. Biar kemudian juga istri saya sudah berpulang, saudaraku. Tapi yang mau saya sampaikan di sini seperti Romo Haji sampaikan tadi, pada waktu membuka hati lewat PRK itu, membuka hati untuk ingin mencintai itu ada suatu perasaan hati meluap, ada suatu hal yang kepingin menyenangkan hati ini Tuhan gitu. Untuk selalu di mana-mana saya itu ingin bersaksi. Dan saya masih ingat kemudian oleh Romo Paroki itu pada waktu saya itu memimpin pujian di PD, saudara, saya dipanggil gitu loh. Wah, saya pikir nih waktu Romo Andri, kenapa dipanggil kenapa ya? Opole nyanyi kebanteran, saya pikir gitu, saudara. Ternyata lalu Romo Andri ngomong sama saya waktu itu saya untuk ikut jadi asisten iman gitu. Lalu seperti doa saya, kalau saya malam pagi hari saya ngomong, Tuhan, aku ingin belajar mengasihi-Mu, dan saya lalu terima untuk tugas saya sebagai asisten iman gitu. Ya sampai sekarang sudah 10 tahun lebih gitu, saudara. Dan kerinduan hati untuk menceritakan kasih Tuhan. Saya masih ingat di tetangga saya itu, kalau saya itu di gang 3, saudara, kemudian ada teman dari satu wilayah nelpon saya. Pak Alek, tonggomu kayak gang 3, kasih tahu namanya disebutkan, Paranono kayak wong Kristen tapi enggak tahu lunga gereja gitu. Wah, saya kalau apa itu ada seperti itu, saudaraku, tuh semangat gitu loh. Biarpun saya enggak kenal, saya datengin, saudara. Saya masih ingat saya datengin, saya ini lalu dikasih alasan enggak bisa terima saya. Wah, saya baru sibuk kok, lain kali waktu aja kok. 2 kali saya tuh ditolak, saudara. Tapi saya juga enggak apa-apa gitu. Ya udah lain kali gitu. Lalu ditelepon lagi sama teman yang nelpon itu. Pak Lek paranono maneh. Wonge saiki loro gean bilang gitu. Baik saiki gelem nak tok parani, saudara. Lalu saya datangi lagi, saudara. Dia mau menerima saya. Dia keluarga dari NTT sana, saudaraku. Lalu dia cerita, dia itu seorang Katolik dan sudah 30 tahun tidak pernah ke gereja, saudara. Nah, lalu saya pergi ke Romo, kemudian saya ngajak Romo di paroki saya, di SMTB, saya ajak ketemu untuk dia kemudian mengaku dosa, saudaraku. Setelah mengaku dosa, kemudian mulai saya layanin, saya anterin komuni gitu. Cuma memang ternyata sakitnya cukup parah, saudara, makin lama makin parah, dan kurang lebih 2 bulan kemudian dia dipanggil Tuhan. Tapi ada rasa kelegaan pada saya, saudara. Bahwa dia pada akhir hidupnya itu, dia bisa menyerahkan hidupnya sama Tuhan Yesus. Jadi tadi kemudian pada waktu Romo Haji nyampaikan firman-Nya itu, lalu saya itu eling gitu loh. Ada sesuatu pada waktu kita ini bisa nyampaikan kabar baik itu, Injil itu, mengingatkan orang itu untuk kembali pada Tuhan.
rasanya hati ini, waduh, saya ini seorang kerja di konstruksi, Pak Saudaraku. Rasanya tuh ngumpuli menang proyek, Saudara. Betul itu, ada suatu sukacita yang luar biasa. Saya teringat juga kurang lebih tahun 2010, 10 tahun yang lalu, Saudaraku. Saya pada waktu itu menjenguk saya punya keluarga, kakak saya sedang sakit ada di Perth, di Australia, Saudara. Nah, pada waktu saya ini mau pulang dari rumah sakit, kemudian saya dari kamar kecil mau pulang ke Surabaya, Saudara. Saya baru jalan, lalu di dekat kamar kakak saya itu ada seorang ibu aborigin, Saudara. Ibu aborigin ini duduk di mana? Duduk di kursi roda seperti itu. Dia itu diem gitu, Saudaraku. Matanya bengkak, diem begitu. Kakinya diamputasi begitu, Saudara, di kursi roda. Kemudian begitu saya menoleh kelihatan gitu, hati ini digerakkan gitu loh. Doakan orang itu. Waduh, nah saya ini bahasa Inggrisnya enggak ngerti yuk. Nak ngomong kalau enggak salah paham aja untung, Saudara. Tetapi saya lalu mengeraskan hati, saya tetap jalan. Tetapi mau sampai di pintu keluar, hati ini enggak tahan, Saudara. Balik lagi saya ke situ. Lalu saya ngomong dengan bahasa yang sederhana, ada susternya di situ. Lalu saya ngomong, apa saya diizinkan untuk mendoakan ibu ini begitu. Nah, kemudian suster itu ngomong sama ibu aborigin ini, lalu dia mau didoakan. Mau didoakan, saya yang bingung, Saudara. Saya ini mau doakan apa seperti itu? Nah, saya coba ngomong sama ibu itu, tapi begitu saya dekat sama dia, hati saya itu tidak tahan, Saudaraku. Hati itu terenyuh, kayak merasakan suatu hati yang kesepian, merasakan hati yang gimana ya, saya nggak ngerti, kayak hati yang gimana gitu loh. Lalu saya rangkul ibu itu, saya cuma merebus diri, saya cuma ngomong sama dia, Tuhan Yesus itu mengasihimu, Jesus love you, saya bilang itu. Saya cuma ngomong, Tuhan Yesus mengasihimu. Lalu saya doa dalam bahasa roh yang lirih itu, saya cuma ngomong Tuhan Yesus mengasihimu. Teman-teman, dengan doa yang seperti sadaki itu, rupanya Tuhan itu juga melawat ibu itu. Ibu itu nangis, Saudara. Ibu itu nangis, guguk ibu itu. Saya sudah selesai. Saya tidak bisa ngomong banyak lagi, Saudara. Tadi saya sampaikan bahwa saya ini tidak bisa ngomong Inggris, terbatas banget, Saudara. Tapi saya bersyukur hati ini bunga banget bahwa orang ibu ini mengalami kasih Tuhan. Saya kemudian keluar meninggalkan kamar itu, di depan itu kan biasanya ada tempatnya suster berkumpul, kantor kecil gitu. Lalu suster tadi itu tanya sama saya, religianmu apa? Agamamu apa? Dia bilang gitu. Saya ngomong, saya ini seorang Katolik, saya bilang gitu. Lalu suster ini ngomong gini, loh kalau gitu kamu dengan aku itu sama, kita sama Katolik. Bisa kamu doakan saya? Susternya ngomong gitu, saudaraku. Waduh. Saya juga pada waktu itu cuma digerakkan Tuhan bahwa saya mesti doakan dia. Saya juga tidak bisa ngomong banyak, saudaraku. Saya cuma ngomong bahwa saya cuma doa Tuhan Yesus mengasihimu. Saya cuma doa dalam bahasa roh, saya bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Suster itu nangis, guguk-guguk di depannya teman-temannya itu, dia tidak sungkan, saudaraku. Maksudnya apa, saudaraku? Pada waktu kita nyampe ke mewartakan bahwa sungguh Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Seperti Romo Aji tadi sampaikan, tiap detik, tiap jam, tiap hari Tuhan itu mengasihi setiap kita ini, saudaraku. Orang itu diingatkan kembali, saudaraku. Saya tidak ngerti problemnya apa, mereka tidak ngerti. Saya tidak tahu problemnya suster apa, itu tidak tahu. Tapi lewat pengalaman itu saya tahu bahwa setiap orang itu membutuhkan Tuhan. Bahwa dimanapun kita berada, begitu ada kesempatan, saudaraku. Pakai kesempatan itu untuk menyaksikan kasih Tuhan. Banyak orang yang memerlukan Tuhan Yesus, saudaraku. Apalagi di masa pandemi ini. Dan itulah, saudaraku, pengalaman yang seperti Romo Haji sampaikan itu.
Selesai itu, hati itu penuh sukacita. Hati itu penuh kelegaan seperti saudaraku. Saya cuma ngomong, Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk juga menyaksikan kasih Tuhan. Itu yang kesaksian saya, saudaraku. Biarlah ini menguatkan setiap kita. Dimanapun kita berada, di keluarga kita, di pekerjaan kita, dimanapun itu, saudaraku. Bahkan kalau saudara ini jadi pengurus RT, saya ini pengurus RT, saudaraku. Tidak cuma orang Katolik, tapi mereka saudara sepupu kita tidak segan ngomong, Pak Alex, tolong datang ke rumah saya punya problem ini, doakan saya, saudara. Karena setiap kita ini sebetulnya teman-teman, kita sebagai murid Kristus, kita itu juga sebagai gambarannya Dia. Dan biarlah kesaksian ini menguatkan apa yang Romo Aji tadi sampaikan. Bahwa sungguh setiap orang memerlukan Kristus dan kita sebagai alat-alatnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Alex atas sharingnya yang begitu menguatkan bahwa memang sungguh luar biasa Tuhan kita, kasih-Nya senantiasa ada bagi setiap kita. Mungkin dari yang hadir di room Zoom ini, ada yang mau bersaksi? Silakan angkat tangan, siapa ya? Bisa dibantu? Dari tim broadcast, mungkin ada yang angkat tangan? Ada yang mau bersaksi? Silakan angkat tangannya. Enggak ada ya? Atau mungkin mau menanyakan mungkin sesuatu. Pak Wibi ya? Mumpung ada Romo Aji dan Romo Jelante. Silakan teman-teman. Ada yang mau bersaksi? Silakan. Melengkapi daripada kesaksian Pak Alex. Sungguh luar biasa ya kalau kita tidak pernah menyangka bahwa di masa-masa sekarang, kalau masa biasanya kita persekutuan di Gembala yang Baik itu sekitar 30-40 ya umat yang hadir. Tapi melalui online ini, melalui masalah pandemi ini, ternyata karya Tuhan lebih diperbesar lagi. Begitu banyak umat yang boleh mengikuti, boleh berdoa, boleh memuji memuliakan Tuhan, lebih banyak lagi. Silakan, ada yang mau bersaksi? Baik. Karena enggak ada yang angkat tangan, baiklah mungkin saya menambahkan bahwa di masa pandemi ini saya bersyukur saya mempunyai seorang anak yang boleh bekerja di membantu karya Tuhan di Gembala yang Baik. Jadi ceritanya anak saya ini bulan Agustus tahun 2019 dia keluar dari perusahaan karena sesuatu hal, terus kemudian melamar kemana-kemana. Ya ada panggilan tapi enggak berlanjut ya, enggak berlanjut. Akhirnya dia tanya sama saya, "Pak, kenapa Tuhan kok enggak ngasih aku kesempatan kerja lagi ya?" Saya waktu itu bilang sama anak saya, "Do, enggak usah khawatir. Kamu lihat, Papa masa paksa kamu untuk harus ini, harus enggak boleh leha-leha atau apa, enggak. Karena Papa percaya bahwa ada waktunya Tuhan, Dia akan memberikan yang terbaik buat kamu." Kemudian di bulan sekitar awal-awal Maret ya, di mana tahu-tahu gereja
tidak boleh menerima umat hanya melalui live streaming. Waktu itu pertama kali saya merasa nggak enak ya, misa tapi tidak menerima komuni. Saya minta izin kepada Romo Goris waktu itu. Romo, boleh nggak ya saya ikut di dalam misa untuk besok jam 7:30? Karena kok saya merasa kalau saya tidak terima komuni kok nggak enak. Akhirnya saya diizinkan oleh Romo Goris satu keluarga untuk ikut di dalam misa itu. Di mana waktu itu misa live streaming di GYB hanya waktu itu sementara pakai Instagram kalau enggak salah. Setelah misa saya bilang sama Romo Goris, Romo, kenapa kita enggak pakai live streaming ya seperti gereja-gereja yang lain? Romo waktu itu bilang, ya karena kita kekurangan tenaga untuk yang membantu di dalam broadcast. Akhirnya saya bilang sama anak saya, Do, kamu mau bantu enggak untuk bantu gereja ini agar bisa misa live streaming? Dan akhirnya Edo mau. Edo mau, kemudian dia mengajak teman-temannya yang notabene dari anak-anak HSM bersama-sama dengan bagian multimedia di Gembala yang Baik. Dan setelah itu maka sampai sekarang Gereja Gembala yang Baik bisa misa live streaming, dan saya bersyukur ternyata Tuhan memberikan satu ujian bagi Edo itu tidak tanggung-tanggung. Di masa seperti sekarang, dia bisa mendapatkan pekerjaan di satu perusahaan yang cukup lumayan besar, dan dia merasakan bahwa dia punya passion di pekerjaan yang baru ini karena sangat-sangat berhubungan dengan studi yang dia tempuh selama ini. Itulah tadi yang dikatakan oleh Romo Aji, bahwa saya mengajarkan kepada setiap anak saya untuk tidak pernah khawatir dalam kehidupan ini. Karena saya percaya ada waktu yang paling indah Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya, yang mau berserah, dan yakin bahwa Allah, Yesus kita, tidak pernah meninggalkan kita sampai kapanpun. Itulah kesaksian yang boleh saya sampaikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, setelah kita mendengarkan bagaimana Allah bekerja di dalam setiap kehidupan kita, mari saat ini kita boleh memberikan satu bukti nyata dari hati kita masing-masing untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan boleh melihat, difoto baik-baik, dicatat baik-baik ya rekeningnya, karena kan kita tidak bisa ketemu gitu ya kan, jadi nggak ada kantong kolektor yang beredar. Jadi silakan untuk difoto ya, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan
perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami rindu Tuhan, untuk kami boleh memberikan diri kami, hati kami Tuhan, kehidupan kami, bagi setiap karya-Mu Tuhan. Karena itulah seperti apa yang Engkau kehendaki. Engkau senantiasa mengutus setiap kami untuk boleh mewartakan kebenaran-Mu. Biarlah ya Bapa, kami boleh persembahkan akan seluruh kehidupan kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari saat ini sebagai Romo moderator dari BPK, kami undang kepada Romo Jelantik. Ya. Nah, malam hari ini kiranya melalui bimbingan, melalui tuntunan dari Romo Jelantik dan juga dari Romo Paroki kami, kita mau senantiasa on air. Silakan Romo Jelantik. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Ya, saya senang sekali mengikuti PDKK pada malam hari ini. Meskipun pada awal tadi saya melihat bahwa pesertanya masih sedikit, malah awal itu masih 8. Tapi sekarang sudah bertambah dan begitu cepat ya. Ya, sebetulnya dari segi kepraktisan doa dengan bentuk seperti ini itu lebih memungkinkan orang ikut serta ya. Dan apa yang sudah dimulai oleh PDKK GYB ini semoga juga diikuti oleh yang lain. Karena situasi kita ini membutuhkan kita satu sama lain itu lebih terikat dalam iman. Ya. Karena kalau disebut Gereja Katolik adalah persekutuan iman, maka memang persekutuan iman itu harus ditunjukkan dalam
relasi yang emosional, kemudian saling membagi pengalaman, kemudian bagaimana bertahan bersama-sama dalam situasi seperti ini. Dan syukur-syukur masih bisa mewartakan sesuatu seperti yang dikatakan oleh Pak Alex dan juga tadi dari WL. Dan terima kasih kepada Romo Aji yang sudah berkenan memberikan santapan rohani pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah kita mulai pada hari ini menjadi awal yang baik untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Apakah lalu bisa langsung doa penutup atau bagaimana? Belum Romo. Sebentar lagi masih di... belum. Ya, ada kata sambutan sebentar dari Ketua PD GYB Romo. Nanti akan diakhiri dengan Ya, silakan. doa penutup yang akan dipimpin oleh Romo sekalian berkatnya. Nodong ya Romo ya. Ya. Oke, kami persilakan Pak Dudi. Ya, selamat malam semuanya. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan puji Tuhan. Semua ini karena kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh mengadakan PD online yang perdana. Saya sungguh bersyukur malam hari ini kami boleh menempati tempat yang baik di Geraha BPK. Terima kasih untuk Pak Agus Raharjo untuk tempatnya. Terima kasih untuk Bro Alfon yang dengan setia sampai jam 11 malam masih, ya kita saat-saat terakhir kita itu ya chatting untuk ini itu. Ya, saya nggak menulis list siapa aja yang saya harus ucapkan terima kasih. Tapi yang pasti nomor satu, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya juga bersyukur karena malam hari ini sungguh istimewa, saya mendapatkan kehormatan Romo Jelante mau hadir. Tadi saya nggak percaya, saya pikir siapa tuh yang lagi ngopi, Romo ternyata ya. Ya, saya juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman ya, Romo Aji yang dengan spontan langsung memberikan kata, oke Pak Dudi, saya bersedia membawakan firman. Itu padahal dadakan, lumayan mendadak. Terima kasih Romo Aji, firmannya sungguh menguatkan. Saya merasa bahwa memang di saat pandemi ini kasih Tuhan semakin nyata. Setiap saat, setiap detik Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya merasa sungguh diberkati Romo dengan firman yang sungguh membangkitkan iman. Terima kasih kepada siapa? Ini banyak listnya. Kepada teman-teman ya, tim pujian yang suaranya sungguh merdu, kepada pemusik Inge, suaminya juga Bapak, terima kasih, Pak Hari, terima kasih semuanya. Terus kita ini tim PDK Mulmed ya. Terima kasih kepada Mulmed yang salah satunya anak sendiri ya, agak KKN. Yang satunya digeret-geret karena sungkan, nggak berani bilang nggak mau. Akhirnya oke, siap Su, tak bantu. Jadi semua itu terus terang aja saya merasa bahwa Tuhan luar biasa. Tuhan menyediakan segala sesuatu. Saya paling gaptek, saya nggak ngerti bagaimana itu nanti ngatur PD online. Jadi terima kasih ke Pak Alex yang luar biasa. Beberapa minggu yang lalu secara spontan kami diundang untuk meeting, terus ditantang bagaimana ini kok sudah 6 bulan PDGYB vakum. Ya waktu itu saya cuma memberanikan diri, bondo nekat. Oke Pak Alex, kita minggu depan PD, waktu itu masih PD KKU ya, di antara teman-teman saja. Terus kami secara cepat berani, oke, dengan bantuan Pak Alex, dengan bantuan Bro Alfon, kita nekat. Akhirnya malam hari ini semuanya digenapi. Itu bukan sesuatu yang tadinya kita pikirkan. Jadi betul kalau Tuhan itu tahu bahwa kita ini rindu
Walaupun kita ini bondo nekat, tidak punya apa-apa, semuanya disediakan tempat yang luar biasa ini. Yaitu saya juga berterima kasih kepada teman-teman mungkin yang dari luar paroki Gembala yang baik juga, yang mendukung kami semuanya. Jadi sekali lagi saya mau menyampaikan bahwa PD online ini kami komitmen bahwa akan dilaksanakan setiap Kamis, minggu kedua dan keempat. Betul ya teman-teman ya, minggu kedua dan keempat pukul 19 malam 1 dan tepat. 3. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Kamis 1 dan 3 Pak. Ya, baiklah. Dengan demikian tadi sudah diberitahukan oleh Pak Dudi bahwa kita akan ketemu lagi setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat. Romo 1 Aji dan 3. ternyata masih stay di sini. Terima kasih Romo. Setelah ini kita sama-sama doa malam ya Romo. Baiklah, sebagai penutup, mari kita berdoa, doa penutup yang akan dipimpin oleh Romo Jelantik sekaligus berkatnya. Dan setelah itu kita akan menyanyikan satu pujian untuk Bunda Maria yang senantiasa boleh menjadi teladan bagi kita semua. Hai pujilah segala bangsa. Dalam nama Bapa, Silakan Romo. Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sungguh besar kasih-Mu kami rasakan pada malam hari ini dalam persekutuan doa, di mana meskipun kami dalam situasi tidak bisa bertemu, namun kekuatan iman memang mengatasi ruang dan waktu. Dan kami merasakan bahwa dalam persekutuan doa ini kami kembali, diingatkan kembali, dan kembali untuk merajut apa yang sudah sering kami lakukan pada waktu situasi normal. Kami tidak merasakan bahwa meskipun kami tidak berada di satu tempat berpisah-pisah, tetapi kekuatan relasi yang ada pada kami satukan dalam iman kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah yang kami rasakan pada malam hari ini untuk PDKK GYB. Sebentar lagi kami akan kembali ke tempat tugas kami masing-masing. Semoga Engkau menyertai kami semua dengan berkat-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau memuji Bunda Maria yang adalah teladan bagi kita semua. Hai pujilah segala bangsa. Hai pujilah segala bangsa. Mari ya Bunda penebus. Tak ada makhluk yang mulia sebagai Bunda yang kudus. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anak-Mu. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anak-Mu. Ya hati Bunda yang tersuci, teladan bagi hidupku. Semoga anak-Mu selalu seperti sinar hati-Mu. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anak-Mu. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anak-Mu. Jikalau jatuh dalam dosa dan pada
dalam sinar jiwaku. Semoga kau antarkan kepada Yesus putramu. Oh ingatlah ya bundaku, doakan kami anakmu. Oh ingatlah ya bundaku, doakan kami anakmu. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Sampai ketemu 2 minggu yang akan datang. Terima kasih Bapak Dilase, Bapak Adi, teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Bapak kan gitu. Untuk panitia, stay dulu ya sebentar ya.